Bebasnya Peggy Setiawan usai sidang pra-peradilan menuai tanggapan dari pengacara Hotman Paris Hutapea yang menyebut bahwa Peggy bisa saja ditahan lagi. Polisi bisa kembali menjerat Peggy jika seandainya ada bukti baru. Peggy bebas, tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural. Pengacara Hotman Paris Hutapea menyebut kemungkinan Peggy Setiawan bebas dari penjara hanya sebentar. Sebab menurutnya, Peggy belum bebas dari pokok perkara. Polisi bisa saja memanggil Peggy kembali sebagai saksi. Kemudian jika ada alat bukti baru, Peggy bisa saja jadi tersangka lagi. Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Peggy dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar, yaitu memanggil sebagai saksi, kedua menetapkan sebagai tersangka, dan kemudian melimpahkan ke kejaksaan. Itu bisa dilaksanakan oleh penyidik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu berikutnya. Ya, contoh, besok-besok penyidik bisa memanggil Peggy sebagai saksi dan siang harinya bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka, bahkan bisa ditetapkan sebagai tahanan, ditahan. Untuk itu jika memang Peggy benar-benar tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan untuk seluruhnya. Penangkapan dan penetapan tersangka Peggy oleh Polda Jawa Barat dinilai tidak sah. Salah satu pertimbangan hakim, Peggy belum pernah diperiksa sebagai saksi saat ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai bebas, Peggy Setiawan dianggap bisa kembali menjadi tersangka. Usai sidang pra-peradilan menuai pro dan kontra. Selain Hotman Paris, praktisi hukum Fredrik Yunadi bersama rekan kami, Davi Pratama dan Tony RM, selaku pengacara Peggy Setiawan. Menurut Fredrik, Peggy bisa saja menjadi tersangka kembali dan berikut kutipan dialognya. Peradilan itu kan hanya diperiksa formil. Menurut pertimbangan Hakim Tunggal, bahwa penangkapan, penahanan, dan prosesnya terhadap Peggy itu adalah melanggar atau tidak memenuhi unsur syarat persyaratan yang dinilai atau ditafsirkan oleh hakim. Namun dalam hal ini yang diputuskan itu kan hanya formilnya, materi pokok perkaranya kan belum disentuh, belum sampai di sana. Nah, sesuai dengan pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 pasal 3 itu sudah sangat jelas dinyatakan pasal 2 ayat 3 putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti baru yang sah. Kami di putusan pra-peradilan nomor 10 ya, atas nama tersangka Peggy Setiawan ini, ya pemohon Peggy Setiawan, penasihat hukumnya. Jadi jelas selain penetapan tersangka itu dinyatakan tidak sah, batal demi hukum, ya, juga ada poin 5. Ya, poin 5 ini ya menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, penyidik ya, termohon itu, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Artinya, dari amar putusan ini ya sudah terkunci ya. Jadi, apabila penyidik melakukan penyidikan lagi dan menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan, ini tidak bisa karena ini sudah terkunci dengan amar ini ya.
Nah, jadi penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Kalau kemudian kasus Pina Eki itu dilanjut, ya memang bisa. Karena memang ada korban dan penyidik Polda Jawa Barat menyatakan ada DPO saat itu. Nah, jadi tetapi kalau kemudian mentersangkakan Peggy Setiawan lagi, klien kami, tidak bisa karena sudah terkunci. Keluarga wartawan yang rumahnya dibakar di Karo, Sumatera Utara melapor ke Markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspomat. Pihak keluarga menduga ada oknum anggota TNI yang terlibat. Keluarga korban meyakini oknum anggota TNI Angkatan Darat berpangkat Koptu di Batalion Infanteri 125 Simbisa terlibat dalam kasus ini. Sebelum tewas dalam kebakaran, jurnalis Tribrata TV Sampurna Pasaribu menyebut keterlibatan anggota TNI berinisial HB dalam kasus judi pada artikel yang ditulisnya. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasarreskrim Polres Tanah Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspomat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Keluarga korban yang didampingi kuasa hukumnya dari LBH Medan berharap kasus ini segera diusut tuntas. Selain LBH Medan, keluarga korban juga didampingi perwakilan dari Komite Keselamatan Jurnalis LBH Pers dan Kontras. Tim Liputan iNews melapor